Prepare the men for battle. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mereview sebuah film bertemakan legenda sejarah yang diangkat dari mitologi kerajaan Inggris Raya. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang kesatria bernama Artorius yang lebih dikenal dengan sebutan Arthur, di mana beliau bersama dengan 6 prajurit loyalisnya dari wilayah Samartian atau bangsa Rus yang pernah ditaklukkan oleh pasukan Romawi. Dan perlu diketahui, bangsa Rus sendiri sering dikatakan sebagai nenek moyang cikal bakal bangsa Rusia, Ukraina, serta negara-negara Balkan Utara saat ini, yang terkenal akan keberanian, loyalitas, serta prinsipnya yang tak kenal takut. Dan tanpa membuang waktu, langsung saja kita simak alur cerita dari film. That's what. Film ini berlatar pada tahun 300 Masehi. Kala itu dikisahkan tentang situasi dominasi Kekaisaran Romawi dalam misi invasinya ke berbagai wilayah Eropa, bahkan ambisinya untuk menaklukkan seluruh kerajaan di dunia. Yang mana kala itu, wilayah kekuasaannya membentang dari wilayah Timur Tengah daratan Arab sampai dengan Pulau Britania atau Inggris. Hingga dalam misinya untuk menaklukkan Eropa Timur, saat itu pasukan Romawi harus berhadapan dengan pasukan Samartian atau yang lebih dikenal dengan bangsa Rus. Peoples loyal and subservient to Rome. Pertempuran terjadi dengan begitu sengit, namun dengan kekuatan serta keagungan pasukan Romawi, pada akhirnya mereka mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Dan atas kemenangannya itu, pasukan Romawi bersedia mengampuni para pasukan Samartian yang bersedia menyerah, meskipun dengan satu syarat, yaitu sebuah perjanjian pertukaran pasukan, di mana semua tentara Samartian yang ingin diampuni harus bersedia menyerahkan putra-putranya untuk direkrut menjadi militer Romawi. For the second part of the bargain they struck, these warriors were incorporated into the Roman. Dan setelah peristiwa itu, singkat cerita beberapa belas tahun kemudian, pada suatu hari, para orang-orang Samartian yang masih bermukim di daerah Stepa Eurasian, mereka dikejutkan dengan kedatangan pasukan tentara Romawi, di mana ternyata pada hari itu mereka akan menagih perjanjian yang dahulu pernah mereka sepakati, yaitu membawa putra-putra para veteran Samartian untuk direkrut menjadi bagian dari tentara Romawi. They are here. Dalam momen itu, terlihat seorang pemuda bernama Lancelot yang terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya karena demi sebuah janji serta kehormatan keluarganya, di mana Lancelot kemudian akan direkrut dan dilatih untuk bisa menjadi seorang prajurit Romawi. Bahkan sebuah kenyataan pahit harus dia terima karena dia akan ditempatkan di wilayah daratan Inggris yang sangat jauh dari tempat asalnya serta mustahil untuk bisa melarikan diri. Beberapa bulan kemudian, scene berpindah saat memperlihatkan situasi di tempat lain, tepatnya di benteng pertahanan Provinsi Romawi yang terletak di Pulau Britania Raya atau wilayah Inggris. Di sana terlihat sebuah benteng megah nan panjang bernama Tembok Hadrian atau Benteng Vercovicium sebagai saksi bisu perseteruan pihak Romawi dengan pihak pribumi.
Di tempat itu diperlihatkan seorang pemuda bernama Lucius Artorius Castus yang lebih sering disapa dengan panggilan Arthur. Seorang putra dari pasangan Pendragon sebagai ayahnya serta ibunya yang bernama Igraine, di mana Arthur sering diberitakan oleh para kalangan masyarakat Inggris sebagai calon penerus ayahnya untuk mewakili kepemimpinan Kekaisaran Romawi yang berada di wilayah Inggris Utara. Bahkan di saat yang sama pula, Arthur juga mulai diberikan hak istimewa serta ditugaskan untuk menjadi pemimpin atas 6 orang pasukan dari luar Romawi yang didatangkan dari wilayah Samartian Eropa Timur. Your father before you. I'm to be their commander? Well done, Artorius. To live your life gloriously in honor of their memory. Maka singkat cerita, scene kembali berganti saat memperlihatkan situasi 15 tahun kemudian, di mana Arthur bersama 6 prajurit dari wilayah Samartian itu kini sudah menjadi kesatria dewasa yang sangat gagah berani dan selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sebagai 7 prajurit tangguh yang sangat loyal dan setia pada otoritas Kekaisaran Romawi, di mana mereka diantaranya adalah Arthur, Tristan, Lancelot, Bors, Dagonet, Galahad, serta Gawain. I don't like him. Pada suatu hari, mereka yang sedang ditugaskan untuk berpatroli tiba-tiba melihat rombongan pasukan Romawi yang sedang mengawal kedatangan seorang uskup untuk datang ke wilayah Inggris, yang mana sang uskup sengaja dikirim langsung dari kota Roma untuk melaksanakan tugasnya di provinsi Britania oleh Kaisar Romawi. Namun di tengah iring-iringan rombongan itu, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pasukan suku Brighton yang merupakan suku primitif asli pedalaman Inggris serta sering disebut sebagai pasukan Wards. As promised. Sontak saja saat melihat kejadian itu, Arthur bersama 6 kesatria Samartiannya langsung bergegas untuk membantu rombongan konvoi uskup Romawi, di mana pertempuran ini diharapkan oleh ke-6 kesatria Samartian tersebut supaya bisa mendapatkan surat kebebasan mereka untuk bisa pulang ke tanah kelahirannya. Maka pertempuran pun dimulai dengan begitu sengit, hingga setelah sekian lama perang itu berlangsung, pada akhirnya Arthur bersama pasukannya berhasil menggagalkan penyerangan dari pasukan primitif itu. Kemudian mereka segera bergegas untuk mengamankan serta membawa uskup yang bernama Germanius ke benteng Hadrian. God help us. I've no doubt, Commander. Setelah 1 hari melakukan perjalanan, sesampainya di sana pada malam harinya, Uskup Germanius mengadakan pertemuan tertutup dengan ke-6 kesatria Samartian itu, yang mana pertemuan di dalam aula meja bundar melingkar yang berarti kesetaraan itu adalah untuk membahas surat kebebasan mereka. Walaupun faktanya sang uskup merasa keberatan untuk disamaratakan dengan para prajurit Samartian yang levelnya dianggap lebih rendah, maka dari sana uskup Germanius meminta kepada Arthur sebagai pemimpin untuk berbicara 4 mata dengannya. And he must be seated at the head of the table. Rome awaits your arrival with great anticipation. Is curious to know if your knights, your discharge papers with safe conduct to other. What will become of Britain is not our concern anymore. Meskipun pada kenyataannya, dalam pertemuan itu terjadi hal yang sangat mengejutkan, di mana ternyata uskup meminta satu persyaratan terakhir kepada Arthur sebelum dia dan anak buahnya menerima surat kebebasan itu, yaitu untuk meminta Arthur serta anak buahnya melakukan misi terakhir dari sang kaisar guna menyelamatkan salah satu keluarga bangsawan Romawi yang kini sedang terjebak dan terancam oleh suku-suku pribumi yang berada di wilayah Inggris Utara. Your path to God is through Pelagius. He inquires after each of you. I suppose the Saxons will claim it. Tentu saja Arthur menolak persyaratan itu, karena semua perintah ini dianggap sebagai misi mustahil yang bisa membahayakan nyawa mereka, di mana wilayah pedalaman Inggris Utara dikenal sebagai wilayah konfederasi suku-suku Jermanik yang bermigrasi ke tanah Inggris. Bahkan tak hanya itu, dalam perjalanannya, mereka harus melewati pedalaman hutan rimba yang dikuasai oleh suku Brighton yang sangat barbar. You are to travel north to rescue the family. Let it go, Bors. But of course, it is to be expected.
Namun meskipun Arthur berusaha menolak, perintah dari Kaisar Romawi harus tetap dilaksanakan. Terlebih semua ini mereka lakukan hanya karena ingin menuntaskan syarat terakhir bagi kebebasan mereka. Hingga dengan terpaksa, Arthur memaksa semua pasukannya untuk menjalankan tugas ini. Dan singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun mulai berangkat menuju pedalaman utara Inggris. We'll accompany you on your quest. My duty is also to my men. Setelah menempuh beberapa puluh kilometer melewati hutan, di tengah perjalanan itu, Arthur sudah mulai merasakan adanya hal-hal yang aneh. Bahkan dia merasa yakin bahwa pasukan dari suku Brighton telah berada di sekitar mereka dan mulai melacak pergerakan mereka. Hingga tak lama setelah itu, tiba-tiba kejadian yang sangat mengejutkan menimpa mereka dan kecurigaan Arthur selama ini memang benar-benar terjadi. Dalam situasi itu, mereka mulai dikepung oleh pasukan suku Brighton dari berbagai arah, hingga semua kesatria Sarmatian mengira bahwa hari itu adalah hari kematian mereka. Namun sebuah keajaiban terjadi saat tanpa diduga, pasukan suku Brighton tiba-tiba membatalkan penyerangannya dan seakan mempersilahkan mereka untuk melewati daerah kekuasaannya. Merlin doesn't want us dead. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, terlihat pasukan Saxon dari utara Inggris mulai bergerak ke arah selatan untuk menyerang pemukiman para bangsawan Romawi yang telah lama menetap di wilayahnya. Meskipun secara kebetulan Arthur bersama pasukannya juga telah sampai ke pemukiman itu lebih dulu untuk berusaha menyelamatkan para bangsawan Romawi. Arthur and his knights. It is a wonder you have come. Dengan segera Arthur langsung melakukan misi tugasnya guna menemui dan mengevakuasi bangsawan Romawi yang bernama Marius Honorius serta putranya yang bernama Alecto. Tanpa buang waktu, mereka diperintahkan untuk berkemas dan meninggalkan kastilnya karena saat ini pasukan Saxon sedang dalam perjalanan untuk menyerang mereka. Terlebih, Tristan yang mempunyai keahlian sebagai pelacak mulai memberitahukan bahwa pasukan Saxon kini semakin mendekat. Go. You serve me now. Get these people ready. Namun hal yang tak terduga terjadi sesaat sebelum mereka pergi ketika Arthur menemukan sebuah ruangan rahasia milik bangsawan tersebut yang mana ternyata di dalamnya terdapat orang-orang Inggris yang disekap serta dihukum dengan tuduhan sebagai pendosa kepada Tuhan. Di sana Arthur juga menemukan seorang tawanan wanita bernama Guinevere yang merupakan penduduk asli suku Brighton Inggris yang ditawan karena menolak untuk meyakini ajaran Katolik Roma. Maka atas penemuannya itu, Arthur memutuskan untuk membebaskan serta membawa mereka pergi bersama-sama. You must not. Is this how he answers your prayers? Give me some water! Dalam perjalanan pelarian mereka, terlihat Arthur serta Guinevere mulai saling berkenalan hingga mereka menjalin kedekatan. Yang mana kejadian itu ternyata membuat Lancelot merasa cemburu karena memang diam-diam dia juga menyukai gadis itu. Terlebih saat Guinevere tiba-tiba menjelaskan tentang jati diri Arthur yang ternyata dia masih mempunyai garis keturunan orang-orang Inggris. Bahkan Guinevere mencoba meyakinkannya bahwa sebetulnya Arthur ditakdirkan menjadi kesatria Inggris, bukan menjadi kesatria Romawi. A leader both Briton and Roman. It's Britain who kills his own people. I heard your voice in the dark. Hingga tiba-tiba di tengah perbincangan itu, secara mengejutkan Tristan kembali memberikan informasi tentang pergerakan pasukan Saxon yang mulai mengepung jalur pelarian mereka. Hingga atas informasi itu, Arthur memutuskan untuk mengambil jalan memutar melewati jalur timur supaya mereka bisa kembali ke benteng Hadrian dengan selamat.
Maka setelah hari mulai gelap serta dinginnya salju yang sangat ekstrim, Arthur memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan mendirikan tenda perkemahan di sebuah hutan supaya mereka bisa beristirahat. A bad omen. Kemudian di malam itulah, Arthur mulai melihat Guinevere yang sedang berjalan menuju area gelap. Hingga di sana Arthur dipertemukan dengan kepala suku Brighton yang bernama Merlin, yang ternyata selama ini membuntuti pergerakan mereka. Di mana pertemuan mereka itu ternyata telah dirancang serta direncanakan jauh-jauh hari. Karena Merlin sebagai kepala suku Brighton benar-benar meyakini bahwasanya Arthur merupakan laki-laki keturunan Inggris yang akan menjadi pahlawan bagi kemerdekaan Inggris dari cengkraman penjajahan Romawi. Hal ini terjadi saat suku Brighton mengetahui sebuah fakta yang terjadi saat tragedi penyerbuan suku Brighton ke Benteng Hadrian, di mana saat itu Arthur telah menerima takdir untuk bisa mencabut sebuah pedang bernama Excalibur yang selama ini menancap pada batu nisan milik mendiang ayahnya yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Mother that freed the sword, not hatred of me. Maka Arthur dan Guinevere sepakat untuk tetap merahasiakan pertemuan yang singkat itu. Hingga singkat cerita keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan antah berantah di jalur timur. Meskipun ternyata di tempat lain, pasukan Saxon juga telah berhasil melacak jejak pergerakan mereka, kemudian langsung memerintahkan sebagian pasukannya untuk mengejar rombongan Arthur ke jalur timur. Burn it all. Gotta head east now. Through the mountains. Perjalanan yang sangat melelahkan serta kondisi dingin ekstrim salju yang terus turun membuat situasi semakin kacau, di mana ketegangan mulai terjadi saat Marius yang dalam kondisi frustasi berencana melakukan sabotase untuk menyuruh pasukannya membunuh semua kesatria Sarmatian yang dia anggap sebagai orang-orang terbelakang dengan status yang sangat rendah dan tak pantas mengenakan pakaian Romawi. Di tengah situasi ketegangan itu, Marius terus melakukan intimidasi, bahkan mengancam seorang bocah dari suku Brighton. Namun tanpa membuang waktu, Guinevere akhirnya melakukan aksi tegas hingga inilah yang terjadi. Or you die. Beberapa saat setelah kejadian itu, kini pasukan Arthur bersama dengan semua pengikutnya mulai kembali melanjutkan perjalanan, di mana mereka kali ini harus melewati sebuah danau membeku yang di sekitarnya dikelilingi lembah curam. Maka pada situasi itulah mereka akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan Saxon yang kala itu dipimpin oleh seorang panglima bernama Cynric dan merupakan anak pemimpin tertinggi. Di sana pasukan Arthur baru saja menyadari bahwa ternyata pasukan Saxon telah lebih dulu mampu menciptakan senjata crossbow atau sejenis panah otomatis. Maka atas situasi itu, Arthur memutuskan untuk memerintahkan semua pengikutnya supaya terus melanjutkan perjalanan. Karena saat itu Arthur bersama kesatria Sarmatian serta Guinevere memutuskan untuk menghadang mereka dengan melakukan perlawanan di atas danau beku tersebut. There's one thing you must do. I must get back to Rome. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan Saxon dengan menggunakan senjata crossbow mereka. Meskipun ternyata daya jangkau lontarannya lebih pendek dibandingkan dengan busur panah rakitan Guinevere yang selama ini menjadi senjata andalan suku Brighton. I believe they're waiting for an invitation. Pause. Sontak saja, hal itu menjadi indikasi keunggulan bagi mereka. Kemudian Arthur langsung memerintahkan bawahannya supaya melakukan serangan anak panah ke arah sisi kanan dan kiri pasukan musuh, di mana dia berharap agar mereka bergerak ke posisi tengah dan bertumpu pada satu titik, yang mana kejadian itu diharapkan supaya lapisan es danau beku itu tak kuat menahan beban hingga akhirnya pecah.
Maka untuk pertama kalinya, Dagonet mulai memperlihatkan skill yang dia miliki saat ia memutuskan untuk maju dan memecahkan es tersebut supaya pihak musuh yang kini terjebak di tengah danau beku itu bisa tenggelam. Meskipun di tengah aksinya itu, Dagonet harus dihantam dengan serangan yang tiada hentinya dari tembakan anak panah hingga pada akhirnya dia harus gugur di tempat itu. Menyadari akan situasi yang semakin mendesak, pasukan Saxon akhirnya memutuskan untuk mundur guna kembali bergabung dengan pasukan inti yang masih ada di belakang. Hingga setelah berita kekalahan itu terdengar oleh seorang Serdik atau pemimpin pasukan Anglo-Saxon, maka dia memutuskan untuk melakukan serangan terpisah dan menargetkan sebuah benteng Romawi yang berada di lembah Badon untuk diserang secara all out. I know we're after them. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, singkat cerita, kini Arthur telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam menyelamatkan keluarga bangsawan Romawi di utara Inggris. Dan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, maka Uskup Germanius langsung memberikan surat pembebasan para pasukan Sarmatian supaya bisa lepas dari ikatan koalisi kekaisaran Romawi. Meskipun kebebasan mereka harus dibayar mahal atas gugurnya salah seorang sahabat mereka demi kepentingan pihak Romawi. Hingga dalam momen sakit hati serta kesedihan itu, mereka harus berusaha ikhlas menguburkan Dagonet di tanah asing yang jauh dari tempat kelahirannya. Goodbye, old friend. Get drunk. Setelah acara pemakaman itu telah selesai, sesaat kemudian pada malam harinya, semua pasukan Romawi yang berada di Benteng Hadrian seketika dikejutkan dengan kedatangan ribuan bala tentara Anglo-Saxon yang berhasil sampai di perbatasan Benteng Hadrian. Pada saat itu, Arthur yang kini telah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Legion Romawi seketika merasakan kepanikan yang sangat mendalam. Hingga demi menghindari hal yang tak diinginkan, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan para kesatria Sarmatian yang tersisa dan mempersilahkan mereka pulang ke tempat asalnya. Karena kala itu, dia tak ingin kembali melibatkan mereka dalam pertempuran yang tentu saja akan membahayakan nyawa mereka. And live it for the both of us. I cannot follow you, Lancelot. For, if not for the reward of freedom, it is not your fight. Arthur pun mencoba berpikir keras dan menyusun strategi demi menghadapi pasukan Saxon yang diyakini akan melakukan serangan secara besar-besaran. Sebuah rencana brilian tiba-tiba datang kepadanya, yang mana pada malam itu Arthur memutuskan untuk menjalin kerjasama secara rahasia dengan Guinevere dan suku Brighton. Hingga setelah melewati malam yang mencekam itu, singkat cerita pada pagi harinya, Arthur langsung memerintahkan pasukan serta semua masyarakat sipil yang masih berada di Benteng Hadrian untuk melarikan diri dan pulang ke kota Roma. Karena secara mengejutkan, Arthur memutuskan untuk berusaha mempertahankan Benteng Hadrian sebagai basis pertahanan strategis Romawi itu meskipun hanya seorang diri. Kemudian sebelum pertempuran itu dimulai, Arthur mulai bergerak ke atas bukit. Dan di atas bukit lembah Badon itu, dia seakan memberikan salam perpisahan kepada para kesatria Sarmatian yang hendak kembali ke tempat asalnya. Hingga perasaan sedih dan haru terlihat pada wajah-wajah para kesatria tersebut. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, scene memperlihatkan suasana senyap di tepi hutan lembah Badon. Saat ternyata kala itu, Guinevere bersama pasukan suku Brighton telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Arthur guna melawan pasukan Saxon. Bahkan hal yang paling mengejutkan juga terjadi saat kelima kesatria Sarmatian juga memutuskan untuk kembali guna membantu Arthur dalam pertempuran itu. You're free.
Sesaat sebelum penyerbuan benteng Hadrian itu, seorang komandan Saxon bernama Cerdic sempat menemui Arthur untuk menawarkan penyerahan dirinya tanpa pertumpahan darah. Meskipun secara mengejutkan, Arthur dengan tegasnya menolak untuk menyerahkan diri dan memilih melakukan perang sampai titik darah penghabisan. Maka dengan pernyataan itu, pimpinan Saxon langsung memerintahkan satu regu pasukannya untuk memasuki tembok perbatasan benteng Hadrian. Walaupun secara tak terduga, mereka tak pernah menemukan siapapun di dalam benteng tersebut. If this be our destiny, then so be it. Dan pada momen itulah, pasukan suku Brighton langsung melakukan tugasnya yang sebelumnya telah dirancang secara rahasia. Mereka langsung melesatkan ratusan anak panah ke arah pasukan Saxon yang sedang dalam kondisi kebingungan. Hingga dengan mudahnya, Arthur bersama pasukan Sarmatian yang telah bergabung langsung bisa menghabisi mereka. Teriakan serta jeritan kekalahan dari pasukan Saxon itu akhirnya terdengar oleh pemimpin mereka dari luar benteng, di mana dia mengira bahwa di sana terdapat pasukan Romawi dengan jumlah kekuatan yang sangat besar. Hingga atas prediksinya itu, dia memutuskan untuk memerintahkan seluruh pasukannya bergerak memasuki benteng dengan kekuatan penuh. Namun tiba-tiba kejadian tak terprediksi kembali terjadi saat semua pasukan Saxon merasa kebingungan karena di dalam benteng itu hanya terlihat lahan kosong yang dipenuhi dengan tumpukan jerami. He's got a plan, this Roman. Hal itu tak dihiraukan oleh sang pemimpin, maka dia kembali memerintahkan pasukannya untuk memasuki gerbang utama. Dan di saat itulah, Arthur bergegas memerintahkan pasukan suku Brighton untuk kembali melakukan aksinya, yang mana mereka langsung melontarkan panah api ke arah tumpukan jerami yang sebelumnya telah dibubuhi dengan minyak, hingga pasukan Saxon terkepung oleh jebakan api. Strategi jebakan yang sebelumnya telah disusun oleh Arthur kembali menuai keberhasilan. Maka dia bersama kelima kesatria Sarmatian langsung melakukan serangan telak menargetkan pasukan Saxon yang sedang berada dalam kondisi panik. Hingga dalam momen itu pula, pasukan suku Brighton juga memutuskan untuk turun ke medan perang demi bisa membantu Arthur. Pertempuran sengit itu berlangsung hingga beberapa jam lamanya. Kala itu, banyak korban berjatuhan dari kubu pasukan suku Brighton serta pasukan Saxon. Sementara Arthur dan kelima kesatria Sarmatian terus melakukan pertempuran untuk menghabisi pasukan garis depan musuh. Pertempuran sengit juga terjadi di tempat lain. Saat di tepi hutan, pasukan suku Brighton terus menyerang pasukan Saxon menggunakan trebuchet atau alat pelontar batu. Hingga upaya itu berhasil menyulitkan pergerakan pasukan Saxon karena kini mereka benar-benar terjebak dalam posisi terpencar. Menyadari bahwa mereka kalah jumlah, maka dengan beraninya Tristan memutuskan untuk mencari pemimpin tertinggi pasukan musuh guna melakukan duel 1 lawan 1 dengannya demi bisa mengakhiri peperangan ini. Meski faktanya kekuatan serta keterampilan pedang pemimpin Saxon jauh lebih unggul, yang mengakibatkan Tristan mengalami kekalahan dalam pertarungan 1 lawan 1 tersebut.
Sebagai prajurit wanita suku Brighton, Guinevere juga tak tinggal diam saat dia harus berhadapan dengan Cynric yang digadang-gadang memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Dan di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Lancelot memutuskan untuk menyelamatkan Guinevere dari ancaman kematian. Hingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, akhirnya Lancelot dan Cynric harus gugur dalam pertarungan itu. Melihat kondisi peperangan yang semakin tak memungkinkan, Arthur memutuskan untuk mempercepat pertempuran ini. Maka dia langsung mencari Cerdic sebagai pemimpin tertinggi pasukan Saxon untuk kembali melakukan duel 1 lawan 1. Dan dengan menggunakan pedang Excalibur yang melegenda milik mendiang ayahnya, pada akhirnya Arthur ternyata berhasil melumpuhkan pemimpin tertinggi pasukan musuh. Kematian sang pemimpin itu menjadi tanda bahwa pertempuran telah berakhir dengan hasil kemenangan bagi pihak Romawi yang diwakili oleh Arthur dan dibantu oleh suku Brighton serta pasukan Sarmatian. Meskipun di tengah momen kemenangan itu, kejadian menyedihkan terjadi saat mereka harus menerima kenyataan atas kematian Tristan dan Lancelot. It was my life to be taken! Sebagai rasa respek serta pemberian penghormatan, Arthur mengabulkan permintaan Lancelot yang pernah dia minta sebelumnya, yaitu untuk membakar jasadnya jika dia gugur dan melemparkan abunya ke arah timur dengan harapan serta simbol supaya taburan abu tersebut bisa terbawa angin dan sampai ke tanah kelahirannya. Freedom. Dalam momen itu pula, diceritakan bahwa akhirnya Arthur dan Guinevere resmi menikah, yang menjadikan momen itu sebagai tanda ikatan aliansi antara Romawi serta Inggris. Dalam prosesi pernikahan itu, semua rakyat suku Brighton serta para ksatria Sarmatian yang tersisa memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Britania. Di saat yang sama pula, mereka sepakat untuk menobatkan Arthur sebagai Raja baru Britania yang bisa memimpin mereka demi sebuah kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.